Halo kawan ATM, selamat bertemu kembali di channel kesayangan kalian ini. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan tidak kurang satu apapun. Baik, masih di bahasan Super Sentai. Kali ini ATM akan bahas alur cerita The Movie yang berjudul Gekiso Sentai Car Ranger versus All Ranger. Maka, kita akan bahas film ini hingga selesai ya. Film ini dirilis pada 14 Maret 1997. Adapun tokoh-tokoh dalam Car Rangers adalah Red Racer, Kyosuke Jinai, Blue Racer, Naoki Domon, Green Racer, Minoru Ushigi, Yellow Racer, Nasumi Shinohara, dan Pink Racer, Yoko Yagami. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja ceki-ceki. Cerita diawali dengan kedatangan Koyusuke Jinai, si Red Racer, ke bengkel Pegasus membawa mobil untuk diperbaiki. Saat keluar dari bengkel, ia menatap langit dan berkata, bagaimanapun cuaca seperti ini membuatku merasa Bozak akan muncul. Sementara itu, nun di atas langit sana, di markas Bozak, saat para Bozak sedang bersenang-senang, Egghouse sama, sang raja kegelapan muncul memberikan pengumuman. Perhatian para Bozak sekalian, kita butuh mobil yang lebih banyak untuk dipakai. Tapi masih kurang. Setelah berkata begitu, tiba-tiba Egghouse sama memberikan 3 buah drum berisi bensin. Para Bozak pun bertanya-tanya, untuk apa tangki bensin ini? Egghouse sama menjelaskan, bensin ini bisa buat benda menjauh dari rumahnya. Para Bozak pun semakin bingung. Bensin bisa membuat benda menjauh dari rumahnya? Egghouse sama menjelaskan lebih detail. Jika mobil bumi diisi dengan bensin ini, mereka akan pergi menuju Barbarian. Bozak kegirangan. Itu artinya, kita bisa modif mobil bumi untuk dipakai? Tanya Bozak seolah tak percaya. Tepat sekali. Statanzo, monster tangki bensin turun ke bumi. Signal pelacak Bozak pun berbunyi. Car Rangers pun keluar. Excel Changer. Car Rangers pun siap melawan Bozak. Ayo pergi, teriak Red Racer. Pasukan Car Rangers pun bergerak pergi dengan mengendarai mobil masing-masing. Si monster tangki bensin nampak sedang sibuk memilih mobil mana yang akan diisi bensin. Semangat sekali dia. Mobil yang mana ya? Aku milih mobil yang ini aja deh. Hahaha, ajaib sekali. Begitu selesai diisi bensin, mobil itu pun langsung berjalan naik menuju langit. Wow, dah. Hahaha. Siapa lagi selanjutnya ya? Statanzo kembali sibuk memilih mobil. Nah, ini nih. Asik sekali dia mengisi bensin ke mobil-mobil itu. Dan seperti sebelumnya, mobil-mobil itu pun terbang ke langit. Bye-bye. Sementara itu, Signalman sedikit merasa mengantuk karena sepinya. Tak ada orang yang lewat, sepi sekali. Oh, baiklah. Tiba-tiba dia melihat Car Ranger melewatinya. Car Rangers, kau harus punya izin dariku untuk melewati kantor polisi ini. Signalman pun segera mengejar Car Rangers dengan motornya. Lihat, mobil-mobil itu terbang, teriak Blue Racer sambil menunjuk ke atas. Signalman yang sudah berhasil menghampiri Car Rangers dan kemudian menegur Car Rangers. Car Rangers, sudah kubilang, kau butuh izin dariku. Belum selesai dia berbicara, Red Racer menunjuk ke atas. Signalman, lupakan tentang itu. Lihatlah ke atas. Signalman pun melihat banyak sekali mobil berterbangan. Dia tercengang sambil berkata, wah, mobil-mobil itu butuh izin terbang dariku. Tiba-tiba, Statanzo muncul. Hahaha. Mereka tidak hanya terbang. Car Rangers dan Signalman terkejut. Siapa kau? Aku adalah pelayan bensin terbaik Bozak, Statanzo. Mobil bumi yang diisi dengan bensin akan terbang jauh dari rumahnya. Jadi, kita bisa memodifikasinya. Kami tidak akan membiarkanmu, kata Red Racer. Ya, kau bakal Wampers. Monster tangki bensin memanggil pasukannya. Maka muncullah pasukan pink dan hijau dari segala arah. Car Rangers dan Signalman dibuat sibuk melawan pasukan pink dan hijau. Signalman gemes banget sama monster tangki bensin. Pada suatu kesempatan, Signalman memasukkan ujung selang ke lubang hidung si monster. Kemudian habis dipukulinya. Saat melihat ke langit, Signalman berkata, oh, jadi mobil itu juga terbang dari rumahnya. Red Racer, hanya ada satu cara untuk mencegah mobil itu menjauh dari bumi. Signalman pun teringat saat dia menuju seorang anak di luar angkasa yang kabur dari rumahnya. Tidak berhasil menyuruh anak itu pulang, maka dia pun menyanyikan lagu dangdut sehingga anak-anak itu pun menangis dan ingin cepat-cepat pulang ke rumah masing-masing. Red Racer pun mengajak Car Rangers lainnya untuk mencoba cara Signalman. Signalman pun mulai bernyanyi dengan sekerasnya. Begadang jangan begadang, kau tiada artinya. Dan ajaib sekali, mobil-mobil itu benar-benar berhenti. Car Rangers senang sekali melihat mobil-mobil itu berhenti dan berbalik arah kembali ke rumah masing-masing. Signalman, lihat, mobil-mobil itu dengan sedihnya kembali ke rumahnya. Kata Red Rangers, Statanzo marah sekali. Kau menggagalkan rencanaku, Statanzo. Akan kuingat ini. Dia berteriak dan menghilang. Yeay, berhasil. Signalman luar biasa. Car Rangers pun bersorak gembira. Terima kasih atas lagumu ya. Ya, itu memang lagu yang populer di bumi. Di markas Bozak, Egghouse marah sekali dengan kegagalan Statanzo.
Aku tak bisa melupakan kegagalan itu. Ia berteriak sambil memukulkan serangan kilat ke Statanzo yang langsung terjatuh dan berteriak, "Aduh, memalukan sekali." Kawan-kawannya bersimpati kepadanya. Sepulangnya dari mengantarkan mobil milik pelanggan, di perjalanan Red Racer melihat pemandian air panas dan langsung masuk ke dalamnya. Namun, dia sangat terkejut ketika menemukan Bozak sedang berendam di dalamnya. Kenapa bisa ada dia di pemandian? Red Racer pun langsung memanggil teman-temannya, pasukan K-Rangers. Namun, ketika dia mengarahkan gelang menunjuk sinyal Bozak, ternyata sinyalnya tidak ada. Hah? Tidak ada sinyal? Artinya, dia bukan Bozak. Lebih terkejut lagi ketika Red Racer melihat ada dua orang asing berseragam biru sedang mengarahkan mencari sinyal ke monster itu. "Aku telah menemukan Bannerya," kata salah seorang dari mereka. "Ayo kita pergi," ajak yang lainnya. Dan kedua orang itu pun pergi mengejar monster itu. Monster tersebut lari sampai menabrak Red Racer hingga jatuh. Kedua orang itu tidak menghiraukan Red Racer yang terjatuh. Mereka terus mengejar monster itu. Red Ranger pun ikut mengejar mereka. Hingga akhirnya monster itu berhenti di tepi pantai. Disinilah akhirnya kau adalah Bannerya terakhir, Barmobile. Saat Red Racer tiba dan hendak menghentikan perkelahian, dua orang itu menyuruh Red Ranger untuk mundur dan mengatakan bahwa mereka adalah dari Automobile sambil memperlihatkan kartu anggotanya internasional. "Tapi aku belum pernah mendengar tentang kata Red Ranger. "Jangan mengganggu kami melindungi bumi," kata mereka. "Bagaimana kau melindungi bumi menjaga perdamaian dengan menginjak perutku?" Barmobile mempergunakan kesempatan itu untuk memprovokasi Red Ranger agar berada di pihaknya. Kedua orang itu mengingatkan Red Ranger bahwa monster itu adalah Baronia terakhir yang sangat jahat. Dia itu Baronia terakhir. Apa kau tidak bisa melihatnya kalau dia itu jahat? Red Ranger bimbang. K-Rangers tidak menghakimi orang itu baik dari penglihatannya saja. Kedua orang itu pun terkejut. K-Ranger, di saat bersamaan, K-Rangers yang lainnya muncul. Maaf membuat menunggu lama, Koyosuke. Dan dari arah yang berlawanan, muncul dua orang laki-laki dan perempuan berpakaian sama dengan dua orang yang sebelumnya. Kedua kelompok pun jadi salah paham gara-gara Barmobile. Mereka saling berhadapan dan K-Rangers pun berubah Excel Changer. Kelompok yang ternyata Ranger pun ikut berubah juga. "Baiklah, kami juga akan berubah. Tapi Kapten, Momo tidak ada di sini. Kita tidak cukup kuat jika mereka berlima." K-Rangers pun meledek. "Oh, jadi kalian takut ya?" Kapten Ranger berkata kepada anak buahnya, "Tidak ada pilihan lain. Meskipun berempat, kita tetap harus berubah. Ayo lakukan." "Baik Kapten." Choriki Hesin, pasukan Ranger diledek oleh K-Rangers karena hanya berjumlah 4 orang. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Momo. Kapten pun langsung menyuruh Momo untuk berubah. K-Ranger tidak mau kalah bertarung demi keselamatan lalu lintas. Terjadi pertarungan antara pasukan K-Rangers dengan Rangers karena kesalahpahaman. Mereka bertarung 1 lawan 1 sesuai dengan warna kostum mereka. Sementara mereka bertarung, pasukan Bozak sudah meluncur ke bumi. Barmobile pun kegirangan menyaksikan pertarungan mereka karena ulahnya. Hahaha, mereka melupakanku. Sekarang kesempatanku kabur. Namun saat dia hendak kabur, Oret melihatnya dan langsung memanggil kendaraan Ranger. Choriki Mobile meluncur. Begitu muncul, mereka langsung masing-masing masuk dan membentuk robot dengan kendaraan mereka. Ranger Robo Ole. K-Rangers pun tidak mau ketinggalan. Ranger Penicel. Red Ranger memanggil kendaraan mereka, Gesol Katai. Battle mode check up. Kini kedua robot sudah berhadapan. Mereka bertarung sampai mengeluarkan pedang masing-masing. Serius sekali mereka bertarung. Sementara Barmobile menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Untunglah pasukan Rangers melihatnya dan mereka memilih mengejar Barmobile dan menghentikan pertarungan dengan K-Ranger. Sementara pasukan K-Ranger tetap menyangka bahwa Rangers hendak menyakiti Barmobile. Red Ranger malah menghalangi Red yang hendak mengejar Barmobile. Tentu saja Barmobile kegirangan merasa dilindungi oleh Red Ranger. Maka bertarung lagi Red Ranger dengan Red. Sampai akhirnya muncullah pasukan Bozak. Red Ranger pun membawa Barmobile kabur dari tempat itu, diikuti oleh Red. Pasukan Bozak mengejar mereka. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran Red dan pasukan Bozak, Red Ranger bertanya pada Barmobile, "Kenapa Ranger mengejarmu?" Barmobile menjawab, "Aku pikir mereka tidak suka dengan penemuanku. Dengan pernikahan manusia dengan mobil, aku bisa membuat manusia mobil." "Kenapa kau ingin membuat manusia mobil?" tanya Red Ranger lagi. "Dengan membuat manusia mobil, aku bisa membuat kerjaan mesin menjadi kerjaan manusia mobil." Rupanya, Red Ranger menyambungkan percakapannya ke Dapu di markas. Dapu kata, sepertinya Barmobile jahat juga. Akhirnya ketika Red tiba, Red Ranger menyerahkan Barmobile ke Red. Di situ pun akhirnya Barmobile mengakui kejahatannya untuk membuat kerjaan manusia mobil dan menguasai alam semesta.
Egghouse pun memerintahkan pemimpin Bozak untuk membawa bara mobil dan Ohred ke Barbarian. Akhirnya terjadi pertarungan antara pasukan Bozak dengan Ohred dan Red Rangers. Untunglah tidak lama, karena pasukan Rangers datang membantu. Tapi pasukan Bozak berhasil membawa bara mobil ke markas Bozak. Saat Ranger bermaksud mengejar pasukan Bozak, tiba-tiba motornya terangkat ke langit akibat bensin yang dimasukkan oleh pasukan Bozak ke motor Ohred. Seketika Rangers ingat bahwa untuk menghentikan naiknya kendaraan ke langit, mereka cukup menyanyikan lagu dangdut. Mereka pun sama-sama menyanyikan lagu dangdut. Terlambat, motor itu melesat cepat sekali. Rupanya Statanzo telah memasukkan bensin yang ekstra cepat. Rangers pun bertarung melawan Statanzo dan berhasil memukulnya mundur hingga menyerah dan menghilang. Keshiu, Statanzo! Ya, nigerareta. Pasukan Rangers akhirnya tiba dan menanyakan keberadaan Ohred kepada Rangers. Rangers pun menjelaskan bahwa pasukan Bozak telah membawa Ohred ke markasnya. Sementara itu, di markas Bozak, pasukan Bozak dan bara mobil sedang bersenang-senang. Mereka berkenalan satu sama lain. Saat pasukan Rangers sedang makan, mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Rupanya yang datang adalah kepala UEOH, Miura. Red Rangers pun ketakutan. Sambil berlutut dia berkata, "Oh tidak, maafkan aku, jangan hukum aku." Kepala Miura kembali bertanya, "Siapa komandan di sini?" Dapu pun keluar dengan berlari. "Aku adalah pemimpin di sini, Dapu." Kepala Miura menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Ohred, yaitu Rangers akan mengendarai Ohred Robo dan menyelinap ke markas musuh. Aku akan memaafkan Red Rangers dari hukuman pengadilan internasional. Tapi, pertama Rangers harus melakukan latihan spesial agar menjadi pasukan berani seperti Rangers. Rangers yang lain mentertawakan Red Rangers. Mereka pikir hanya Red Rangers saja yang harus berlatih. Rupanya, semua anggota pasukan Rangers ikut latihan juga karena dibutuhkan kerjasama tim. Dapu pun terlihat sangat setuju dengan pendapat kepala Miura. Latihan pun dimulai. Mereka berlatih layaknya tentara. Sambil berlatih, mereka saling ngedumel. "Kenapa kita juga ikut menanggung kesalahan Kyosuke? Jangan mengeluh. Kalau kau mengeluh, kau tidak akan melindungi bumi," bentak kepala Miura. Mereka pun terus dilatih ala militer. Kyosuke banyak gagal dalam latihan itu. Mereka saling menyemangati satu sama lain. Hingga akhirnya, Kyosuke berhasil melewati semua rintangan dalam latihan itu. Kepala Miura pun merasa sudah cukup perlatihan yang harus dijalani Rangers. "Sudah bagus, kurasa tidak ada lagi yang harus kuajari ke kalian." Dapu sangat bersemangat untuk menyelamatkan Rangers di Barbarian. "Ayo kita ke Barbarian," teriak Dapu. Mereka pun berangkat menuju Barbarian. Rupanya di Barbarian Egghouse memang sudah menunggu kedatangan Rangers. Senang sekali Egghouse. Akhirnya mereka datang sesuai rencana. Aku akan buat Rangers menjadi manusia mobil dan buat mereka kerja di jalan tol antar luar angkasa. Aku tidak sabar lagi. Kata bara mobil, "Aku tak bisa memaafkan Rangers karena menghancurkan kerjaan mesin Baraunia. Ohred, kau akan kububah jadi manusia mobil bentar lagi." Ohred pun menyahut, "Jika aku mati pun, semangatku akan tetap ada di hati Rangers yang lain." Bara mobil tertawa. "Hahaha, baiklah, kita mulai saja kalau begitu." Bara mobil pun langsung menyalakan mesin untuk mengubah Ohred menjadi manusia mobil. Di saat yang bersamaan, Rangers telah tiba di Barbarian. Mereka berhasil masuk ke tempat Ohred ditahan. Namun, sayang sekali mereka terkena serangan yang memang sudah disiapkan oleh pasukan Bozak. Sehingga mereka terpental. "Bodoh, Egghouse memberitahu kami bahwa kalian sudah datang," kata Bozak. "Bara mobil tidak mau ketinggalan. Aku akan mengubah Ohred dan kalian semua menjadi manusia mobil. Tangkap mereka." Pasukan Bozak pun menangkap Rangers. "Aku akan memulai eksperimennya sekarang." Saat akan menyalakan mesin, salah satu dari Bozak berkata, "Tunggu, aku tidak melihat Red Rangers. Mana dia?" Komandan Bozak murka. "Apa? 1, 2, 3, 4. Oh my god." Jadi Red Racer melarikan diri. Tapi tak apalah, dia seorang saja. Mudah untuk kita bunuh. Kita mulai saja. Mesin pun dinyalakan. Bara mobil penyirangan. Bagus. Tiba-tiba muncul Red Racer yang langsung menyerang pasukan Bozak dan melepaskan ikatan Ohred dan Rangers. Akhirnya mereka pun bertempur melawan pasukan Bozak. Setelah itu mereka berhasil turun ke bumi. Rupanya Rangers dan yang lain sudah menunggu mereka juga. Ternyata pasukan Bozak dan bara mobil ikut turun ke bumi. Pertempuran pun berlanjut. Rangers dan Rangers mengeluarkan senjata andalan masing-masing. Sampai akhirnya Statanzo dan bara mobil dapat dikalahkan. Hore, kita berhasil. Jangan senang dulu. Rupa-rupanya mereka belum kalah.
Statanzo dan bara mobil berubah menjadi besar. Kalau sudah begini, maka lawan yang tepat adalah Orangers Robo versus Robo. Kedua robot pun bertempur melawan dua monster raksasa. Pertarungan menjadi tidak seimbang ketika akhirnya Nostirion Extra muncul. 3 lawan 2. Hari ini aku mempunyai hadiah spesial dari majalah Spaceland. Kalahkan Rangers dan Orangers. Dapu dan kepala Miura sangat khawatir menyaksikan pertempuran itu. Di saat itulah tiba Signalman. Dia pun langsung berubah menjadi Cylinder dan ikut meramaikan pertempuran. Pertempuran ini seimbang, 3 lawan 3. Cylinder menyerang dua monster raksasa dengan Signal Flash hingga mereka terpental. Oranger Robo, PRP Robo, dan Cylinder bersatu melawan dua raksasa dan satu robot, anak buah Hack House. Mereka mengeluarkan senjata pamungkas untuk mengakhiri serangan dan musuh pun robo. Orangers, Rangers, Dapu, Kepala Miura, dan Signalman merayakan kemenangan mereka di pantai. Rangers dan Orangers saling berpelukan satu sama lain. Mereka menari bersama dan menyanyikan lagu dangdut. Film pun tamat. Sampai jumpa lagi. Sayonara.